Selamat pagi. Kembali bersama saya, Evangelis Inneke Wahyudi, dalam acara Renungan 5 Menit bersama Bapak Gembala Muda Ade Sugeng Wiguno. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Oke, Assalamualaikum rekan-rekan semuanya. Jumpa lagi dengan saya. Dan pada pagi hari ini saya akan buka renungan yang saya beri judul Local Heroes, ya. Jadi rekan-rekan, beberapa saat yang lalu saya berkesempatan untuk pergi belanja ya ke sebuah Dev Store yang ada di daerah Banyumanik ya. Itu namanya Ada Banyumanik ya. Mungkin teman-teman yang di Semarang tahu ya, ada Dev Store atau supermarket yang bernama Ada. Dan saya pergi berkunjung ke daerah yang di Banyumanik karena lebih dekat ya dari tempat di mana saya tinggal. Nah, rekan-rekan, pada waktu saya di Ada Banyumanik itu saya melihat di depannya atau di seberangnya, di depannya ada sebuah taman kecil. Nggak menyolok, bahkan bisa saya bilang nggak menarik ya untuk dikunjungi karena tertutup dengan baliho, tertutup dengan kabel-kabel, tertutup dengan pohon-pohon, jadi nggak jelas, nggak kelihatan. Tetapi karena seorang teman saya yang seorang wartawan pernah meliput tempat itu, maka saya jalan juga ya ke seberang. Ternyata di situ ada monumen ya, itu monumen perjuangan untuk 2 orang pemuda yang gugur ya di perjuangan di daerah Serondol sini. Ya, pada waktu Jepang mundur setelah kalah di Perang Dunia, maka Belanda kembali masuk hendak menjajah kembali Indonesia. Dan pada waktu itu, kota Semarang itu dikepung oleh para pejuang Indonesia di 3 tempat ya. Salah satunya adalah di daerah selatan, yang pada waktu itu berbasisnya di daerah Serondol ya, dekat daerah Banyumanik ini. Nah, teman-teman, pasukan dari Jogja pun datang yang membantu perjuangan para tentara yang akan merebut kembali Semarang dari Belanda, dan mereka juga bergabung di daerah Serondol sini. Dan pada waktu itu ternyata Belanda nggak menyerah begitu aja, sehingga terjadi perlawanan yang sangat sengit, sehingga pada waktu itu tahun 1946 gugurlah 2 orang dari tentara pelajar ya yang gugur di daerah Serondol sini. Makanya kemudian dibuatkan monumen untuk memperingati perjuangan 2 pemuda itu. Nah, rekan-rekan semuanya, kita melihat bahwa di sini dijadikan local heroes ya, atau pahlawan lokal buat para penduduk Serondol, penduduk daerah Semarang Selatan, khususnya penduduk daerah Banyumanik sini ya. Jadi dijadikan pahlawan, bahkan sekarang ada patung, ada monumen untuk menang 2 orang pahlawan lokal ini, rekan-rekan semuanya. Nah, rekan-rekan, seringkali kalau saya membaca ya kisah para pahlawan di Alkitab atau di kitab suci, saya merasa nggak nyambung. Karena kalau saya melihat ya kayak misalnya Daud atau Simpson gitu ya, mereka itulah orang-orang yang luar biasa ya. Kalau saya boleh lihat, ini orang-orang yang bisa dibilang ini superheroes-nya gitu ya teman-teman. Jadi saya kadang-kadang merasa nggak nyambung sama saya, karena saya bukan superhero, saya orang biasa gitu ya. Sampai pada suatu titik saya membaca, saya ingat akan kisah hidupnya Gideon. Gideon adalah seorang yang biasa aja. Bahkan pada waktu malaikat Tuhan datang menghampiri Gideon tuh lagi ngumpet, teman-teman. Dia lagi berusaha untuk menggiling gandum, tapi ngumpet di tempat pemerasan anggur ya, yang tersembunyi. Nah, kenapa? Karena dia takut pada orang-orang yang sedang menjajah bangsa Israel. Jadi dia adalah orang biasa ya. Nah, rekan-rekan, pada waktu malaikat Tuhan itu berkata, "Hei, kamu pahlawan yang gagah berani," Gideon pun gak bisa berkata apa-apa kecuali bilang, siapa bilang sih aku pahlawan yang gagah berani? Aku cuma orang yang paling muda dari keluargaku, dan aku ini orang yang terabaikan dari kalangan suku-suku bangsa Israel ya. Jadi aku ini dari suku yang paling kecil, dan aku ini orang termuda dari sukuku. Jadi aku ini bukan pahlawan ya. Tetapi teman-teman, Bapak Yahweh kemudian berkata apa? Dia berkata ya, bahwa aku yang mengutus engkau. Jadi bukan karena kuat kuasamu, tetapi oleh karena kemampuan Bapak Yahweh. Dan hari ini pun rekan-rekan, saya percaya banget Bapak Yahweh juga memanggil kita untuk menjadi pahlawan-pahlawan. Bukan karena kemampuan kita, melainkan oleh karena Bapak Yahweh beserta dengan kita. Seperti yang Bapak Yahweh katakan pada Gideon, aku yang menyertai kamu, aku yang mengutus kamu. Jadi kalaupun keadaannya sekarang kadang-kala kita melihat kayaknya ini pekerjaan buat superhero, tapi Tuhan berkata bukan buat superhero, tapi buat kamu, karena aku menyertai kamu. Aku yang akan membuat kamu berhasil dan sukses ya. Bahkan kalau pakai kata-kata lain, saya akan bilang teman-teman, menurut Bapak Yahweh kita adalah pahlawan-pahlawan yang gak berani. Mungkin kita nggak merasa seperti itu, tapi nggak apa-apa. Kita akan jadi pahlawan karena Bapak Yahweh yang menyertai kita. Ya, jadi rekan-rekan jangan khawatir pada hari ini, semangatlah pada hari ini, karena sama seperti Gideon, Bapak Yahweh akan memakai kita untuk pekerjaan yang luar biasa dahsyat, bukan karena kemampuan kita, melainkan karena
kuasa Bapa Yahweh yang menyertai kita. Dalam nama Yesus HaMasyiah, kita yang percaya kita katakan, haleluya, amin. Telah kita dengarkan firman Tuhan untuk kali ini. Tuhan memberkati.